Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Oktavia Putri Pratama dari Prodi Manajemen Keuangan dengan NIM 231-2009 kelas R1 semester 6. Saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah Financial Statement Analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Oktavia Putri Pratama dari kelas R1 semester 6 Prodi Manajemen Keuangan. Kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah Financial Statement Analysis. Untuk tugas ujian akhir semesternya, saya mendapatkan studi kasus varian 01 manufaktur tekstil, yaitu PT Cahaya Tekstil Nusantara tahun buku 2023 sampai 2024. Ini adalah data keuangan dari PT Cahaya Tekstil Nusantara, posisi keuangan, kinerja laba rugi, dan arus kas perusahaan tahun buku 2023 sampai 2024. Dan di slide pertama ini ada total liabilitasnya, penjualan, laba bersih, dan total aset. Yang di slide kedua ini ada neraca posisi keuangannya. Yang di slide ini adalah laba rugi dan ringkasan arus kasnya. Di slide ini ada perbandingan 2023 dan perbandingan tahun 2024. Ada aset, penjualan, laba bersih, liabilitas, dan ekuitasnya. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangannya. Yang pertama ada kurang ratio. Rumusnya kurang ratio itu total aset lancar dibagi total liabilitas lancar. Untuk tahun 2023-nya ada 5.600 dibagi 2.365 sama dengan 2,37 kali. Untuk tahun 2024-nya 6.690 dibagi 2.735 sama dengan 2,45 kali. Yang kedua, quick ratio. Rumus quick ratio sama dengan aset lancar dibagi persediaan dibagi liabilitas lancar. Untuk tahun 2023-nya bisa dilihat itu 5.600 dikurangi 2.195 dibagi 2.365 sama dengan 3.405 dibagi 2.365 sama dengan 1,44 kali. Yang tahun 2024-nya 6.690 dikurangi 2.505 dibagi 2.735 sama dengan 4.185 dibagi 2.735 sama dengan 1,53 kali. Untuk yang ketiga ada debt to asset ratio. Rumusnya total liabilitas dibagi total aset. Untuk tahun 2023-nya 5.020 dibagi 11.200 sama dengan 0,448 dipersenkan sama dengan 44,8%. Tahun 2024-nya 5.550 dibagi 12.005 sama dengan 0,462 dipersenkan jadi 46,2%. Untuk yang keempat ada debt to equity ratio. Rumusnya total liabilitas dibagi total ekuitas. Tahun 2003-nya 5.020 dibagi 6.180 sama dengan 0,812 dipersenkan jadi 81,2%. Untuk tahun 2024-nya 5.550 dibagi 6.455 sama dengan 0,860 sama dipersenkan jadi 86,0%. Yang kelima ada gross profit margin. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Untuk 2023-nya 3.645 dibagi 9.705 sama dengan 37,6%. Untuk tahun 2024-nya 3.855 dibagi 13.185 sama dengan 29,2%. Yang keenam ada net profit margin. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Untuk 2023-nya
690 dibagi 9.705 sama dengan 7,1%. Untuk tahun 2024-nya 770 dibagi 13.185 sama dengan 5,8%. Selanjutnya nomor 7 ada return on asset. Rumusnya sama dengan laba bersih dibagi total aset kali 100%. Untuk tahun 2023-nya 690 dibagi 11.200 kali 100% sama dengan 6,2%. Untuk tahun 2024-nya 770 dibagi 12.005 dikali 100% sama dengan 6,4%. Yang ke-8 ada return on equity. Rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Tahun 2023-nya 690 dibagi 180 dikali 100% sama dengan 11,2%. Untuk tahun 2024-nya 770 dibagi 6.455 dikali 100% sama dengan 11,9%. Untuk yang nomor 9 ada perputaran piutang atau receivable turnover. Rumusnya sama dengan penjualan dibagi piutang usaha. Tahun 2023-nya 9.705 dibagi 1.475 sama dengan 6,58 kali. Untuk tahun 2024-nya 13.185 dibagi 1.655 sama dengan 7,97 kali. Untuk nomor 10 perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya sama dengan HPP dibagi persediaan. Tahun 2023-nya 6.060 dibagi 2.195 sama dengan 2,76 kali. Untuk tahun 2024-nya 9.330 dibagi 255 sama dengan 3,72 kali. Jadi untuk analisis rasio keuangannya, likuiditas perusahaan tetap kuat dan malah membaik. Benar rasionya naik dari 3,7 kali jadi 2,45 kali, tapi ada sinyal yang perlu diwaspadai, yaitu margin laba koton turun dari 37,6% ke 29,2%. Karena beban pokok penjualan naik lebih cepat dari penjualan. Solvabilitas juga sedikit melemah karena DER naik ke 86%, artinya porsi utang terhadap modal makin besar. Sementara itu, rohnya dan rohnya naik tipis, dan perputaran piutang serta persediaan makin cepat. Jadi efisiensi operasionalnya sebenarnya membaik. Yang kedua ada analisis common size dan trend. Untuk rumus common size neracanya, pos akun dibagi total aset dikali 100%. Yang pertama ada kas dan secara kas tahun 2023-nya 13,1%, 2024-nya 16,0%, untuk piutang usahanya 2023-nya 13,2%, 2024-nya 13,8%, untuk persediaan 2023 19,6%, untuk 2024-nya 20,9%. Selanjutnya total aset lancar untuk tahun 2023-nya 50,0%, 2024-nya 55,7%. Aset tetapnya atau netonya 2023 44,8%, untuk tahun 2024-nya 37,9%. Untuk total aset tidak lancar 2023-nya 50,0%, 2024-nya 44,3%. Selanjutnya total liabilitas atau 2023 tahun 2023 ada 44,8%, untuk 2024-nya 46,2%, untuk total ekuitasnya 2023-nya 55,2%, 2024-nya 53,8%. Selanjutnya common size laba rugi. Rumusnya pos akun dibagi penjualan kali 100%. Yang pertama penjualannya 2023-nya 100,0%, untuk 2024-nya juga sama 100,0%. Selanjutnya harga pokok penjualan 2023-nya minus 62,4%, untuk tahun 2024-nya minus 70,8%. Selanjutnya laba kotor untuk tahun 2023-nya 37,6%, 2024-nya 29,2%. Selanjutnya beban operasional 2023-nya minus 24,7%, 2024-nya 18,9%, minus 18,9%. Selanjutnya laba operasionalnya 2023-nya 12,9%, untuk tahun 2024-nya
10,4%. Untuk laba bersihnya 2023-nya 7,1%, 2024-nya 5,8%. Untuk yang berikutnya, untuk analisis common size dan tren, ada analisis tren ke 2023 ke 2024. Rumusnya, persentase tren sama dengan tahun 2024 dikurangi tahun 2023 dibagi tahun 2023 dikali 100%. Yang pertama ada penjualan. 2023-nya 9.705, untuk tahun 2024-nya 13.185. Persentase perubahannya plus 35,9%. Untuk laba bersihnya dalam tahun 2023-nya 690, tahun 2024-nya 770. Persentase perubahannya plus 11,6%. Untuk total aset tahun 2023-nya 11.200, untuk tahun 2024-nya 12.005. Persentase perubahannya plus 7,2%. Selanjutnya ada total liabilitas 2023-nya 5.020, untuk tahun 2024-nya 5.550. Persentase perubahannya plus 10,6%. Untuk perhitungannya, yang pertama penjualan 13.185 dikurangi 9.705 dibagi 9.705 kali 100% sama dengan 3.480 dibagi 9.705 kali 100% sama dengan 35,9%. Selanjutnya adalah laba bersih 770 dikurangi 690 dibagi 690 kali 100% sama dengan 80 dibagi 690 kali 100% sama dengan 11,6%. Selanjutnya total aset ada 12.005 dikurangi 11.200 dibagi 11.200 kali 100% sama dengan 805 dikali 11.200 kali 100% sama dengan 7,2%. Selanjutnya ada total liabilitas 5.550 dikurangi 5.020 dibagi 5.020 kali 100% sama dengan 530 dibagi 5.020 dikali 100% sama dengan 10,6%. Jadi untuk analisis common size dan trennya, dari struktur komposisi aset lancar, makin dominan naik dari 50% ke 55,7% dari total aset. Terutama didorong kenaikan kas dan persediaan. Dari sisi tren penjualan melonjak 35,9%, jauh lebih tinggi dibanding kenaikan laba bersih yang cuma 11,6%. Ini konsisten dengan turunnya margin laba kotor yang tadi kita bahas di awal. Jadi walaupun omset naik drastis, porsi yang jadi laba bersih relatif tidak seagresif itu. Dan selanjutnya keempat ada analisis arus kas. Untuk rumusnya, perubahan arus kas sama dengan nilai 2024 dikurangi nilai 2023 dibagi nilai 2023 dikali 100% sama dengan perubahannya dalam bentuk persen. Yang pertama ada kas awal tahun. Untuk tahun 2023-nya 845, untuk tahun 2024-nya 1470. Untuk arus kas operasi tahun 2023-nya 1035, untuk 2024-nya 1275. Selanjutnya ada arus kas investasi 2023-nya minus 545, untuk tahun 2024-nya minus 210. Selanjutnya ada arus kas pendanaan tahun 2023-nya 140, untuk 2024-nya minus 620. Dan terakhir ada kas akhir tahun. Untuk tahun 2023-nya 1470, untuk tahun 2024-nya 1520. Untuk perhitungannya yang arus kas operasi 1275 dikurangi 1035 dibagi 1035 dikali 100% sama dengan 240 dibagi 1035 dikali 100% sama dengan naik jadi 23,2%. Untuk arus kas investasi minus 210 dikurangi minus 545 sama dengan 335. Jadi defisit investasi mengecil sebesar 30,35 juta turun
jadi 61,5%. Untuk arus kas pendanaannya minus 620 dikurangi 140 sama dengan minus 760. Berbalik jadi surplus, jadi defisit pendanaan. Yang selanjutnya ada kas akhir tahun. 1920 dikurangi 1470 dibagi 1470 kali 100% sama dengan 450. Dibagi 1470 kali 100% sama dengan jadi naik 30,6%. Jadi untuk arus kas yang pertama, arus kas operasinya positif di tahun kedua dan naik 23,2% dari 1.350 juta ke 1.275 juta. Artinya kegiatan usaha inti mampu menghasilkan kas secara konsisten. Yang selanjutnya arus kas investasi negatif di kedua tahun karena perusahaan tetap belanja aset tetap tapi jumlahnya mengecil dari minus 545 juta ke minus 210 juta. Selanjutnya arus kas pendanaan berbalik dari positif 140 juta di tahun 2023 menjadi negatif minus 620 juta di tahun 2024, menandakan perusahaan lebih banyak membayar cicilan, hutang atau dividen dibanding menarik pendanaan baru. Yang terakhir, kas akhir tahun tetap naik dari 1.470 juta ke 1.920 juta, jadi posisi kas perusahaan makin sehat. Jadi untuk analisis arus kasnya, pola arus kas PT Cahaya Tekstil Nusantara ini termasuk sehat, karena arus kas operasi terus positif dan meningkat, cukup untuk menutup kebutuhan investasi maupun pembayaran pendanaan. Perusahaan tidak lagi terlalu bergantung pada dana eksternal, malah mulai membayar kewajibannya. Terlihat dari arus kas pendanaan yang jadi negatif di tahun 2024. Yang keempat ada interpretasi kondisi keuangan. Ada kekuatan. Yang pertama likuiditas membaik, current ratio dan quick ratio naik di 2024. Yang kedua penjualan tumbuh sangat tinggi sebesar 3,9%. Selanjutnya laba bersih tetap naik 11,6% walaupun margin tertekan. Yang keempat arus kas operasi kuat dan terus meningkat, mendukung kemandirian pendanaan. Yang terakhir ROA dan ROE-nya naik tipis, efisiensi aset dan modal sedikit membaik. Selanjutnya kelemahan, margin laba kotor turun tajam dari 37,65% ke 29,2%. Tanda biaya produksi kurang efisien. Yang kedua, margin laba bersih ikut turun dari 71% ke 5,8%. Yang terakhir ada rendernya naik, ketergantungan pada utang bertambah. Kesimpulannya, secara umum, kinerja tahun 2024 membaik dari posisi pertumbuhan usaha, likuiditas, dan arus kas, tapi ada tekanan pada sisi efisiensi biaya yang membuat margin keuntungan menyusut. Jadi bisa dibilang perusahaan sedang bertumbuh secara agresif, namun perlu dijaga efisiensi biaya supaya pertumbuhan itu benar-benar berdampak ke profitabilitas. Jadi kalau ditanya perusahaannya membaik atau memburuk, jawabannya campuran. Karena di sisi skala usaha dan kas, PT Cahaya Tekstil Nusantara jelas membaik. Tapi dari sisi kualitas laba, ada catatan karena margin keuntungan justru menyusut. Jadi pertumbuhan yang belum sepenuhnya efisien. Selanjutnya yang kelima ada rekomendasi manajerial. Yang pertama, efisiensi biaya produksi. Karena margin laba kotor turun tajam, manajemen perlu evaluasi harga bahan baku, negosiasi ulang dengan pemasok, atau perbaikan proses produksi supaya HBP tidak terus naik lebih cepat dari penjualan. Yang kedua, kendalikan penggunaan hutang. Biar sudah naik ke 85%, sebaiknya ekspansi berikutnya lebih mengandalkan laba ditahan dibanding menambahkan utang baru agar beban bunga tidak makin membebani laba.
Yang ketiga ada optimalkan pengelolaan persediaan dan piutang walau perputarannya sudah membaik. Nilai persediaan tetap naik cukup besar, jadi perlu sistem pengendalian stok yang lebih ketat agar dana tidak tertahan terlalu lama. Dan terakhir, jaga momentum pertumbuhan penjualan sambil pantau margin. Pertumbuhan penjualan 35,9% ini modal besar, tapi harus dibarengi kontrol biaya supaya benar-benar menambah laba bersih, bukan cuma menambah omset. Jadi rekomendasi utama untuk perusahaan ada 4. Efisiensi biaya, produksi supaya margin naik lagi, mengerem penambahan utang baru, terus memperbaiki pengelolaan persediaan dan piutang, dan tetap menjaga momentum penjualan tapi dengan kontrol biaya yang lebih ketat. Selanjutnya yang keenam ada analisis DuPont. Rumusnya ROE sama dengan net profit margin dikali total asset turnover dikali equity multiple. Yang pertama ada net profit margin atau laba bersih atau penjualan 2023-nya 7,1%, untuk 2024-nya 5,8%. Yang selanjutnya total asset turnover, penjualan dibagi total aset, 2023-nya 0,87 kali, 2024-nya 1,10 kali. Untuk equity multiple-nya, total aset dibagi total ekuitas, 2023-nya 1,81 kali, untuk 2024-nya 1,86 kali. Untuk ROE-nya hasil perkalian ketiga komponen tersebut. Untuk tahun 2023-nya 11,2%, untuk tahun 2024-nya 11,9%. Untuk perhitungannya, tahun 2023, NPM sama dengan 690 dibagi 9.705 kali 100% sama dengan 7,1%. Untuk total aset turnover-nya 9.705 dibagi 11.200 sama dengan 0,87 kali. Untuk equity multiple-nya sama dengan 11.200 dibagi 6.180 sama dengan 1,81 kali. Untuk ROE-nya 7,1% dikali 0,87 kali 7 dikali 1,81 sama dengan 11,22%. Untuk tahun 2023-nya NPM-nya sama dengan 770 dibagi 13.185 dikali 100% sama dengan 5,8%. Untuk total aset turnover-nya 13.185 dibagi 12.005 sama dengan 1,10 kali. Yang selanjutnya equity multiple 12.005 dibagi 645 sama dengan 400 dibagi 645 sama dengan 1,86 kali. Untuk ROE-nya 5,8% dikali 110 dikali 100,86 sama dengan 11,9%. Ini sesuai dengan hasil ROE hitung langsung laba bersih atau ekuitasnya. Jadi untuk analisis DuPont ini bantu kita untuk bongkar penyebab ROE naik dari 11,2% ke 11,9%. Ternyata bukan karena margin untung, margin justru turun. Kenaikan ROE didorong dua hal. Yang pertama, perputaran aset yang jauh lebih cepat dari 0,87 kali jadi 1,10 kali. Dan penggunaan leverage yang sedikit naik. Jadi perusahaan ini untuk lebih banyak karena lebih produktif memutar asetnya, bukan karena lebih efisien dari sisi biaya. Ketujuh ada titik impas atau break even point. Untuk asumsi perhitungannya, harga pokok penjualan HPP diperlakukan sebagai biaya variabel dan biaya operasionalnya
diperlakukan sebagai biaya tetap. Rumusnya BEP rupiah sama biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Untuk yang pertama, ada biaya tetap atau beban operasional. 2023-nya 2.396, untuk 2024-nya 2.490. Selanjutnya biaya variabel atau HPP-nya 2023 660, 6.060, 2024-nya 9.330. Untuk penjualannya 2023-nya 9.705, untuk 2024-nya 13.185. Selanjutnya rasio margin kontribusi 2023-nya 37,6%, 2024-nya 29,2%. Selanjutnya ada BEP rupiah penjualan 6.376 juta, untuk 2024-nya 8.518 juta. Yes, yang terakhir ada margin of safety. Untuk tahun 2023-nya 34,3%, untuk 2024-nya 35,4%. Untuk perhitungannya tahun 2023 rasio margin kontribusi sama dengan 1 dikurangi 6.060 dibagi 9.705 sama dengan 1 dikurangi 0,624 sama dengan 0,376 sama dengan 37,6%. Untuk BEP rupiahnya 2.395 dibagi 0,376 sama dengan 6.376 juta. Untuk margin of safety-nya 9.705 dikurangi 6.376 dibagi 9.705 kali 100% sama dengan 3.329 dibagi 9.705 dikali 100% sama dengan 34,3%. Untuk tahun 2024-nya rasio margin kontribusi 1 dikurangi 9.330 dibagi 13.185 sama dengan 1 dikurangi 0,708 sama dengan 0,292 sama dengan 29,2%. Untuk BEP rupiahnya sama dengan 2.490 dibagi 0,9292 sama dengan 8.518 juta. Untuk margin of safety-nya 13.185 dikurangi 8.518 dibagi 13.185 dikali 100% sama dengan 4.667 dibagi 13.185 dikali 100% sama dengan 35,4%. Jadi titik impas perusahaan naik 6,38 miliar jadi 8,52 miliar rupiah penjualan. Ini wajar karena beban tetap dan biaya variabelnya juga naik. Yang penting margin of safety atau jarak aman dari titik impas justru sedikit membaik dari 34,3% ke 35,4%. Artinya walau titik impasnya naik, penjualan aktual perusahaan tetap jauh di atas titik impas. Jadi risiko rugi operasionalnya relatif kecil. Yang terakhir ada pemahaman akhir atas kondisi keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, PT Cahaya Tekstil Nusantara menunjukkan kondisi keuangan yang sedang bertumbuh cukup agresif di tahun 2024. Penjualan melonjak 35,9% dari laba bersih naik 11,6%. Ditopang arus kas operasi yang terus positif dan meningkat sehingga perusahaan mampu membiayai kegiatan sendiri tanpa terlalu bergantung pada utang baru. Likuiditas perusahaan juga tetap terjaga bahkan membaik, terlihat dari current ratio yang naik ke 2,45 kali dan quick ratio ke 1,53 kali. Namun, di balik pertumbuhan itu ada tantangan yang perlu
perhatian utama, yaitu turunnya margin laba kotor dari 37,6% ke 29,2% akibat kenaikan harga pokok penjualan yang lebih cepat dibandingkan kenaikan penjualan. Hasil analisis DuPont memperjelas bahwa kenaikan ROE bukan berasal dari efisiensi biaya, melainkan dari perputaran aset yang jauh lebih produktif. Sementara itu, titik impas perusahaan ikut naik seiringnya naiknya biaya. Tapi margin of safety tetap sehat di atas 34% di kedua tahun, jadi resiko operasionalnya masih terkendali. Jadi kesimpulannya, PT Cahaya Tekstil Nusantara berada pada fase pertumbuhan yang solid dari sisi skala usaha, likuiditas, dan arus kas. Tapi masih perlu memperbaiki efisiensi biaya produksi supaya pertumbuhan penjualan yang tinggi ini benar-benar berubah jadi keuntungan yang optimal, bukan sekedar kenaikan omset. Kalau efisiensi biaya bisa diperbaiki, perusahaan berpotensi mencatat kinerja yang jauh lebih kuat dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Jadi, kesimpulan akhir presentasi saya, PT Cahaya Tekstil Nusantara, perusahaan yang sedang tumbuh pesat dan punya fondasi kas serta likuiditas yang kuat. Tapi efisiensi biaya produksinya masih jadi pekerjaan rumah utama. Kalau itu bisa dibenahi, potensi keuangan perusahaan kedepannya bisa jauh lebih baik dan lebih besar lagi. Sekian presentasi saya untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Financial Statement Analysis untuk analisis pada varian 01 studi kasus PT Cahaya Tekstil Nusantara. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.